Hari-hari kehidupan para pencuri dipenuhi dengan berbagai duri, entah karena takut dicari atau justru dikhianati oleh teman sendiri. Tapi yang jelas para pencuri harus terus berlari dengan ketidaktenangan yang akan selalu melekat dalam sanubari. The Thieves adalah film Korea tahun 2012 yang bercerita tentang sekelompok para pencuri yang punya misi mengambil kalung berlian. Cerita dimulai dengan seorang wanita dan ibunya bertemu dengan pria yang sebut saja bernama Shin yang merupakan pimpinan dari galeri seni. Si ibu ini datang dengan menyamar sebagai jurnalis untuk mewawancarai Shin. Si ibu mendengar jika Shin ingin menikahi anaknya. Si ibu jadi memeriksa Shin untuk memastikan jika Shin adalah pria yang cocok untuk anaknya. Si ibu bertanya banyak hal, di mana Shin adalah anak orang kaya yang akan mewarisi gedung tersebut saat ayahnya meninggal nanti. Shin juga dikenal sebagai kolektor yang punya banyak benda mahal. Si ibu pun ingin melihat hal tersebut. Shin yang ingin terlihat baik di depan calon mertua pun jadi menurut. Anaknya yang bernama Ye Nicole juga disuruh tinggal di sana. Di waktu yang sama, kurir datang ke gedung dan menggunakan payung untuk menutupi diri dari kamera CCTV. Mereka lalu ke rooftop dan paket yang mereka bawa rupanya peralatan. Ye Nicole minta maaf karena ibunya agak aneh, tapi rupanya si ibu ini menyalakan alat komunikasi dan terhubung dengan para kurir di luar. Si ibu pergi dengan Shin dan Ye Nicole yang sendirian juga bersiap. Kurir di luar kemudian menembakkan tali yang Ye Nicole segera tangkap. Ye Nicole memulai aksinya. Nah, mereka ini adalah sekelompok pencuri. Ibunya Ye Nicole masuk ke galeri pribadinya Shin. Saat ingin ke ruangan yang lebih rahasia, ibunya Ye Nicole diam-diam merekam Shin menekan password. Sementara Ye Nicole kini masuk ke dalam kipas dan terjun ke bawah. Ia menelusuri semakin dalam. Dan ibunya juga pura-pura sakit kepala lalu menyembunyikan perekamnya. Shin memastikan keadaan si ibu dan merasa berhasil memikat calon mertuanya itu. Dan si ibu meletakkan permen karetnya ke alat laser. Mereka pergi dan kurir di luar yang bernama Popeye memberi arahan agar Ye Nicole bergegas. Ye Nicole yang berhasil menemukan perekam ibunya jadi mengetahui password ruangan rahasia Shin dan kini menemukan sebuah benda mahal yang ia tukar dengan benda KW. Setelah berhasil, Ye Nicole pun mencoba keluar, tapi sepertinya waktunya untuk kembali tidaklah cukup, sehingga Ye Nicole minta bantuan rekannya. Si ibu jadi pura-pura pusing, dan setelah Ye Nicole keluar, ia jadi melompat lagi dan masuk ke ruangannya semula. Setelah itu, si ibu dan Shin kembali, melihat Ye Nicole yang berpose aneh kesakitan. Shin tentu bingung dan khawatir, tapi tak lama alarm berbunyi karena sensor keamanan ruangan galeri pribadinya Shin tidak berfungsi. Shin jadi kembali ke ruangan pribadinya dan menemukan permen karet. Dan setelah itu Ye Nicole dan si ibu yang ingin pulang dihadang. Anak buahnya Shin ingin mengecek tas si ibu. Ye Nicole pura-pura bingung dan mempertanyakan Shin yang menuduh ibunya. Jika Shin sampai memeriksa tas ibunya, si ibu mengancam akan mengakhiri hubungan Shin dan anaknya. Shin masih mengecek benda langka dan mahalnya itu yang sekarang sudah berubah jadi barang murah. Tapi Shin tetap minta agar anak buahnya memeriksa si ibu. Dan di tas tersebut tidak ditemukan barang langka yang Shin cari. Ye Nicole jadi memutuskan hubungan dan bersama ibunya pergi. Di mana barang yang Ye Nicole curi kini berhasil diambil oleh Popeye. Popeye jadi pergi dengan sepedanya. Misi pencurian mereka berhasil. Mereka lalu memberikan benda tersebut ke orang yang akan menjualnya ke penada. Tapi untuk saat ini harga barang tersebut murah karena barang itu masuk ke dalam daftar pencarian, jadi terlalu beresiko. Dan mereka pun jadi bagi-bagi hasil walaupun uangnya tidak sebanyak yang mereka ekspektasikan. Nah, wanita yang tadi bersama dengan ibunya Ye Nicole bukanlah ibunya Ye Nicole sebenarnya. Ia bernama Chewing Gum. Mereka hanya rekan pencuri dan seringkali Ye Nicole ribut dengan Chewing Gum karena perbedaan pendapat. Dan rekan pria lainnya bernama Zampano juga sudah terbiasa dengan keributan tersebut. Setelah tugas pencurian itu ada tugas lain yang akan mereka hadapi, yaitu tugas ke Hong Kong. Berhubungan dengan seseorang bernama Park membuat mereka bingung siapa Park. Dan di antara mereka yang mengetahui Park adalah Popeye. Namun Popeye tidak menjelaskan dan tampak kesal. Popeye bilang jika ia tidak percaya dengan Park dan tak lama pihak kepolisian datang, jadi rekan-rekannya itu pun bersembunyi. Popeye tampak bingung dan setelah itu si polisi langsung masuk. Ia memeriksa sekitar dan menjelaskan tentang perampokan di tempatnya Shin. Polisi tidak tahu jika asbak yang digunakannya membuang puntung dan meludah adalah barang curian milik Shin. Dan setelah itu ia menunjukkan foto Chewing Gum yang juga buron, tapi Popeye mengaku jika sudah lama tidak bertemu dengan Chewing Gum. Karena tidak percaya, polisi jadi mengecek ponsel Popeye untuk menelpon Chewing Gum. Dan Chewing Gum yang bersembunyi panik karena ponselnya tertinggal. Popeye pun jadi punya ide. Ia kesal karena dituduh terlibat pencurian di tempatnya Shin dan mencoba berbagai alasan sambil membuang ponsel milik Chewing Gum hingga masuk ke air.
Polisi juga menunjukkan foto Popeye yang ada di dekat lokasi tempat scene, dan Popeye masih mencoba mengelak. Polisi pun tidak berhasil menemukan siapapun. Si polisi kesal, tapi mereka yakin jika mereka akan menangkap Popeye secepatnya setelah bukti terkumpul. Mereka pun pergi, dan rekan-rekannya Popeye pun keluar. Chewing Gum kesal karena ponselnya jatuh ke air. Sekarang mereka lanjut membahas tentang perjalanan ke Hong Kong, karena dirasa jika di Korea saat ini sudah tidak aman lagi. Popeye lalu menyuruh Yenny Cole menjemput seseorang yang baru dikeluarkan dari penjara. Yenny Cole tidak mengenal orang tersebut tapi menurut, dan seorang wanita bernama Pepsi pun langsung mengenali mobilnya. Ia masuk ke mobil dan Yenny Cole jadi mengantarkannya. Nah, Pepsi ini cukup ahli dalam pembobolan kunci. Yenny Cole yang belum terlalu mengenal sosok Pepsi tidak begitu suka dengan Pepsi. Setelah sampai ke markas, Popeye langsung menyambut Pepsi dan memperkenalkan dengan anggota lainnya. Setelah itu Pepsi dan Popeye bicara berdua. Pepsi mengira jika Popeye saat ini adalah bos pencurian tersebut, tapi Popeye bilang jika ia memimpin kelompok setelah kepergian Park. Pepsi punya sejarah panjang dengan Park, tapi sekarang Pepsi sangat kesal. Jika mereka akan bekerja sama dengan Park lagi, Pepsi akan memanfaatkannya untuk menghajar Park. Di tempat lain di Hong Kong, seseorang bernama Park bermain di tempat judi. Ia diusir karena namanya masuk ke daftar hitam. Park pun jadi menurut pergi. Kemudian Park menghubungi teman Hong Kongnya untuk ketemuan, di mana si teman yang ada di toko emas didatangi polisi yang mendapat laporan. Tapi pegawai wanita di sana bilang jika ia tidak sengaja menekan tombol alarm. Polisi pun jadi izin ke toilet dan si pegawai wanita menyiapkan kopi sambil menuliskan kata tolong. Cuma si polisi tidak melihat dan pria pun jadi batuk menyingkirkan tulisan tersebut. Setelah polisi pergi, si pria jadi mengancam petugas wanita dengan senjata. Nah, para pria di sana bukanlah pegawai toko emas. Mereka pun lanjut mencuri. Setelah itu kawanan pencuri dari Hong Kong itu pun berkumpul. Ketuanya bernama Chen dan bilang jika akan ada yang bergabung dengan anggota mereka untuk membantu pihak Korea. Seorang wanita bernama Julie pun datang. Julie ini adalah anak pencuri tapi sekarang ayahnya sudah pensiun. Hari selanjutnya tim penjahat dari Hong Kong datang ke restoran dan bertemu dengan tim penjahat dari Korea yang sudah menunggu. Dikira pihak Korea tidak bisa bahasa Cina, mereka pun menyebut orang Korea seperti orang bodoh dan pasti operasi plastik. Anak buah Chen yang bernama Andrew pun jadi akan memastikan dan mendekat. Tapi rupanya Zampano mengerti sedikit bahasa Cina dan bilang jika orang Hong Kong itu mengejek, membuat Yenny Cole jadi kesal. Zampano juga ikut membantu Yenny Cole dan Andrew yang kesal karena tangannya tidak dilepaskan jadi menodongkan senjata yang segera dipisahkan oleh Chen. Yenny Cole juga menyiram air panas ke Andrew yang ternyata bisa bahasa Korea. Di luar, Yenny Cole jadi merokok dan Park datang. Yenny Cole baru pertama kali bertemu dengan Park dan lalu masuk ke dalam restoran. Tim Korea dan Hong Kong saling berkenalan dan Popeye tampak tidak begitu suka akan kehadiran Park. Park jadi penengah di antara keduanya dan mengajak kerjasama bisnis secara profesional. Tim Hong Kong menyiapkan senjata dan Park bilang jika mereka akan merampok kasino. Mereka jadi pesimis, tapi Park melanjutkan jika ada target memiliki kalung berlian yang disebut air mata matahari. Kalung tersebut diperkirakan berharga $30 juta yang sempat dicuri selama pameran di Tokyo. Sekarang keberadaannya ada pada seorang wanita bernama Tiffany. Popeye lalu bilang jika ia membawa dua teman lama mereka yaitu Chewing Gum dan Pepsi, membuat Park terpaku sejenak melihat Pepsi. Park jadi ingin bicara kepada Popeye. Park kesal karena Popeye membawa Pepsi dalam pekerjaan tersebut, tapi Popeye kemudian menghajar Park cuman dilawan balik. Park pun minta Pepsi tidak ikut dalam pekerjaan kali itu dan melepaskan kumis palsu yang Popeye gunakan. Setelah itu Park dan yang lain membahas soal kalung berlian lagi, tapi mereka khawatir karena Tiffany adalah istrinya penadah dari Cina bernama Wei Hong. Mereka ragu tapi Park tetap kukuh. Anggota yang tidak tahu siapa Wei Hong jadi bertanya. Nah, Wei Hong ini tidak jelas identitasnya siapa, tapi kabar beredar jika ada tato kupu-kupu di tangannya. Wei Hong terkenal sebagai penadah dari Cina dan karena harga kalung berlian air mata matahari akan dijual $20 juta, mereka pun cukup girang dan setuju apapun resikonya. Park melanjutkan jika ia akan menjualnya lagi kepada Wei Hong. Chen masih ragu karena Park tampak tidak mengenal siapa Wei Hong. Park pun bilang jika ia pernah bertemu dengan Wei Hong. Park melihat ketakutan pada Chen, tapi akhirnya Chen pun setuju untuk ikut.
Hari berikutnya, Park mendatangkan seorang wanita menggunakan mobil mewah yang menjadi sumber informasi. Wanita itu dipertemukan dengan tim dan membahas tentang kalung milik Tiffany yang berada di dalam berangkas lantai 30. Tapi ada kamera di setiap sudut lantai 30 dan di huniannya Tiffany ada keamanan tambahan yang mana alat elektromagnetik tersebut hanya bisa mendeteksi jika Tiffany yang masuk huniannya. Tapi orang itu yakin jika timnya Park bisa membobol masuk ke sana. Ada juga 2 berangkas, tapi tidak diketahui berangkas mana yang berisi kalung. Sebelum wanita itu pergi, Pepsi bertanya siapa wanita itu. Wanita itu pun menjelaskan jika ia adalah kakak tirinya Tiffany. Setelah itu pergi. Tim penjahat pun jadi bersenang-senang, sementara Julie ia merokok dan memperhatikan sekitarnya. Malam pun tiba, Julie mendengarkan earphone-nya dan menguping huniannya Park. Nah, Park ini ingat jika 4 tahun yang lalu ia pernah menjalankan aksi pencurian bersama dengan Pepsi. Mereka sudah mencuri emas. Popeye bekerja sebagai orang yang menyediakan tali dari luar dan memberi informasi keadaan di sana. Park yang akan turun itu lalu menatap Pepsi. Mereka pun berciuman. Pepsi dan Park saling memiliki rasa satu sama lainnya. Dan setelah itu Popeye menurunkan talinya Park. Tapi kemudian tali terputus dan Popeye memastikan keadaan di dalam. Park terjatuh dan Pepsi ikut panik. Pepsi malah keluar dan polisi datang. Pepsi tertangkap kamera CCTV dan setelah itu ia dan Popeye berhasil kabur. Namun 3 hari berlalu belum ada kabar apa-apa dari Park yang berhasil mencuri emas. Tidak ada jasad Park yang ditemukan. Jadinya mereka pun mengira Park telah mengkhianati mereka. Sekarang Pepsi mendatangi ruangannya Park yang sedang dipijat 2 orang. Pepsi mengungkit kejadian yang telah lalu. Ia mengira Park akan minta maaf dan menanyakan emas yang dulu dibawa Park. Dan Park mengakhiri pijatannya sambil bilang jika emas yang dulu ia ambil, ia lepaskan begitu saja. Pepsi membahas juga tentang kisah cinta mereka dulu, tapi sepertinya percuma. Pepsi lalu membuka tas dan setelah itu pergi. Baik Park dan Pepsi masih menyimpan perasaan masing-masing, tapi mereka mencoba biasa saja. Pepsi datang ke tempatnya Popeye yang ternyata mereka bekerja sama untuk mengambil buku catatan milik Park yang berisi daftar penada. Popeye dan Pepsi berencana untuk mengambil berlian untuk mereka sendiri. Popeye juga menghubungi tempat untuk menduplikasi kalung air mata matahari, di mana Nicole rupanya mendengar percakapan tersebut. Karena Popeye ingin mengambil minumannya, jadi Nicole segera pergi dan mendengar kelanjutan telepon dari Popeye yang ingin membuat duplikat kalung. Popeye dan Pepsi lalu bersenang-senang dengan rencana mereka, sementara Nicole kini berada di huniannya Zampano dan melihat Zampano sedang olahraga. Tapi kemudian Zampano mencium Nicole. Nicole tidak protes karena ia tidak tertarik sama sekali dengan Zampano. Ia menyarankan Zampano untuk latihan berciuman. Nicole kemudian pergi dan setelah itu masuk ke tempatnya Popeye. Popeye jadi membiarkan Nicole dan Pepsi di ruangan itu berdua. Di luar, Popeye yakin jika Park akan hancur dengan rencana mereka. Nah, pada 4 tahun yang lalu, saat Popeye, Park, dan Pepsi merencanakan aksi pencurian emas, Popeye dengan sengaja membuat kawat yang digunakan bisa terputus dengan mudah. Jadi setelah Park terjatuh, Popeye pura-pura panik, tapi setelah itu mengetahui jika seluruh emas ada pada Park. Hari berganti, Popeye melihat berita tentang foto Pepsi yang tersebar sebagai tersangka kasus pencurian emas. Tak lama, Pepsi muncul dan ia tampak kacau. Sudah 2 minggu Pepsi tidak mendapat kabar apa-apa dari Park. Pepsi takut jika Popeye akan berkhianat juga, tapi kemudian Popeye memberinya ciuman. Dan setelah itu, Pepsi jadi akan mengakui perbuatannya ke polisi. Dan kembali ke masa sekarang, tim penjahat Hong Kong dan Korea itu pun bersatu. Mereka difoto diam-diam oleh seseorang, dan setelah itu mereka sampai ke markas baru mereka. Park langsung menjelaskan rencananya. Chen dan Chewing Gum akan berperan sebagai pasangan dari Jepang. Mereka memulai survei lapangan dengan datang ke kasino sesuai dengan instruksi dari Park sebelumnya. Mereka juga memeriksa setiap tata lokasi dan keamanan di kasino tersebut. Popeye juga mengamati Tiffany yang datang dengan pengawalan yang cukup ketat. Nah, Tiffany akan menjadi lawan mainnya Chewing Gum dan Chen. Popeye mendapat tugas ke ruangannya Tiffany dan kunci untuk lantai 30 bisa didapatkan kepada manajer kasino. Dan yang ditugaskan untuk menangani kunci tersebut adalah Zampano dan Nicole. Mereka datang ke bar dan manajer Fanya ada di sana. Si manajer mendekat tapi bukannya tertarik kepada Nicole, si manajer ini malah tertarik kepada Zampano. Zampano pun jadi menanggapi pertanyaan tersebut. Nicole diam-diam mengambil dompet dan Zampano mengalihkan perhatian si manajer yang malah membuat si manajer salah tingkah. Nicole lalu memindai kunci si manajer, sementara si manajer kini semakin terobsesi kepada Zampano yang terjebak. Si manajer semakin liar dan Nicole juga tidak bisa membantu. Ia mengembalikan dompetnya si manajer yang kini melahap Zampano. Setelah itu Zampano benar-benar merasa kotor.
Kembali ke rencana, Park lalu memberi tugas kepada Andrew untuk menyogok seseorang agar bisa mendatangkan pistol ke tempat kasino. Andrew kesal karena ditugaskan sendirian. Ia mencari lelaki tua yang kerja di kasino tersebut dan menanyai kata sandi sesuai dengan instruksi dari Park. Sampai ada seorang pria tua mengerti sandi ucapannya Andrew. Pria tua itu lalu membawakan makanan dan Andrew jadi pura-pura memesannya. Andrew tampak sangat gugup dan tidak tenang. Ia pura-pura kepanasan dan menendang pistolnya. Sementara Chewing Gum dan Chen juga kini terbawa peran sebagai suami istri Jepang. Dalam permainan kartu itu, mereka menang melawan Tiffany yang masih banyak persediaan uang. Di sisi lain, Pepsi dan Julie kini berlatih membobol berangkas. Julie ini juga ahli dalam urusan membobol. Ia punya teknik tersendiri yang bisa membuka berangkas. Karena 4 hari sebelumnya, Julie di kantor polisi Hong Kong memperagakan bagaimana para penjahat membongkar berangkas. Nah, Julie ini adalah seorang polisi. Ia menjelaskan tentang keamanan berangkas yang bisa saja malah mengunci berangkas secara permanen. Setelah itu, Julie dipanggil dan ditugaskan untuk bertemu dengan Chen. Nah, keterampilan membobol berangkas yang Julie miliki ini diduga karena dilatih oleh si ayah yang merupakan pencuri profesional. Dan Julie ditugaskan agar menuntun kepolisian untuk menangkap Wei Hong. Buronan mereka yang selama 5 tahun ini tidak pernah tertangkap dan tidak ada kejelasan sama sekali. Dan sekarang Julie bekerja sama dengan tim pencuri, dan Nicole juga kini mendekat ke Park. Ia menggoda Park dan punya informasi penting, tapi Nicole tidak memberitahunya dan pergi. Zampano yang datang melihat hal tersebut jadi minta Park untuk fokus kerja dan tidak menggoda Nicole. Zampano agak cemburu, walaupun sampai sekarang ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Nicole. Di sisi lain, tim pencuri Hong Kong merasa ada yang tidak beres. Chen menjelaskan jika dulu ada 2 pencuri yang mencuri kalung air mata matahari dan menjualnya kepada Wei Hong. Tapi salah satu pencuri dibunuh dan Wei Hong hanya membayar $1.000. Chen bilang jika ia tidak begitu percaya dengan Park dan yakin akan gagal. Dan setelah memastikan tidak ada orang yang mendengarkan ucapan mereka, Chen membuat rencana sendiri dengan tim Hong Kongnya. Mereka tidak akan mencuri kalung air mata matahari. Mereka hanya akan mencuri uang milik Tiffany saja. Hingga hari berganti, 18 jam lagi waktu tersisa sebelum mereka mencuri. Park datang ke kasino dan survei. Anggota lainnya masih bermain judi dan si manajer memberitahu jika kamar Chen dan chewing gum yang dipesan sudah siap. Zampano juga pura-pura sebagai karyawan, dan di tempat kasino, Park dan Popeye berakting pura-pura berkelahi. Dan mengetahui keributan yang terjadi, rupanya ada Park, jadi si manajer yang akan mengurus Park karena Park masuk ke dalam blacklist mereka. Chen dan Chewing Gum jadinya melanjutkan ke kamar mereka sendiri. Zampano juga berhasil mendapat akses karena sebelumnya Nicole memindai kunci si manajer. Sekarang Zampano menyiapkan alatnya. Park juga keluar gedung. Popeye pun kesal karena Park menghajarnya sungguhan. Ia lalu menelpon Pepsi untuk mengambil paket. Jadi setelah mendapat paket tersebut, Pepsi mengabari Popeye lagi. Popeye juga berencana untuk pergi dengan kapal tapi untuk 1 orang. Dan di dalam, Chen dan Chewing Gum jadi cerita. Chen bilang jika dulu ia pernah mencuri air mata matahari yang ada di Tokyo dan kemudian dijualnya kepada Wei Hong yang saat itu ada di Korea. Mereka dulu menjual dengan harga $500.000, tapi Wei Hong menolaknya. Temannya Chen lalu ditembak mati. Chewing Gum jadi menenangkan dan melibatkan perasaannya, tapi Chen rupanya juga jatuh cinta kepada Chewing Gum. Mereka pun melanjutkan hubungan mereka. Di tempat lainnya, Pepsi juga kini sudah mendapat kalung duplikat. Park tak lama masuk ke gereja yang sama. Mereka terlibat percakapan dan Pepsi jadi bertanya mengapa Park meninggalkannya 4 tahun yang lalu. Tapi Park terdiam lama dan tertawa. Park tidak mengatakan apa-apa dan Pepsi memeluknya. Minta Park hati-hati dan setelah itu Park pergi. Zampano juga kini ada di atap gedung. Nicole juga kini masuk ke ruangan Chewing Gum dan mengetahui jika Chewing Gum baru saja melakukan hubungan dengan Chen. Nicole jadinya langsung bergegas untuk menjalankan aksinya. Semua orang ada di posisinya masing-masing. Park yang di blacklist dari kasino jadinya akan menunggu di luar. Rekan yang lain jadi bersiap lagi. Nicole kemudian keluar gedung dan Zampano menarik tali. Nicole akan menuju kamarnya Tiffany. Anggota yang lain juga bersiap dengan pistol. Chen dan Chewing Gum kembali ke tempat judi. Andrew yang ada di luar membuat kekacauan dan saat para petugas lengah, mereka menodong petugas. Popeye, Pepsi, dan Julie yang keluar lift langsung mengamankan petugas lantai 30. Mereka langsung beraksi dengan jas hujan. Keamanan monitor CCTV juga berhasil dibobol. Andrew dan anak buahnya Chen mengambil kendali dan mematikan CCTV.
Petugas pria tua juga kini masuk ke ruang bawah tanah dan tiba-tiba lampu padam. Nicole juga berhasil masuk huniannya Tiffany. Ia mengakali keamanan pintu dan setelah itu Popeye, Pepsi, dan Julie bisa masuk ke sana. Di ruang bawah tanah, sumber tenaga sementara digunakan dan mereka merasa terjadi sesuatu. Mereka jadi akan bergegas. Mereka memastikan uang di sana aman dan pria tua yang ikut terjebak di sana juga tidak bisa keluar. Nah, Popeye, Pepsi, dan Julie langsung akan membobol 2 brankas milik Tiffany. Untuk mencegah bagian dalam terkunci permanen, Popeye dan Pepsi harus berhati-hati. Nicole juga menyuruh rekannya untuk cepat. Chen dan Chewing Gum yang bermain judi dikalahkan Tiffany, dan Chen jadi langsung mengeluarkan senjata apinya, membuat orang-orang panik. Chewing Gum bingung dengan apa yang Chen lakukan, tapi Chen minta Chewing Gum mengambil uang tunai. Chewing Gum pun menurut. Si manajer juga mengirim pesan dan kembali ke Popeye. Akhirnya mereka berhasil membuka berangkasnya Tiffany. Isinya hanya uang dan tidak ada kalung. Jadinya mereka merasa kalung ada di berangkas yang lain. Polisi juga sekarang datang setelah mendapat laporan dari si manajer. Dan di luar, wanita yang dulu mengaku sebagai kakak tirinya Tiffany memberikan sesuatu ke mobil milik polisi Hong Kong yang mengamati pergerakan timnya Park. Nah, rupanya yang diberikannya itu adalah alat penyadap yang selama ini mereka gunakan untuk memata-matai Park. Jadi penyamaran mereka selama ini ketahuan, tapi wanita yang mereka cari hilang dan juga di berangkas kedua tidak ada apa-apa. Sementara di lantai bawah, pria tua yang sebelumnya membantu mereka kini membuka berangkas di sana. Di tengah kekacauan yang ada di gedung tersebut, tidak ada orang yang memperhatikan si pria tua yang berhasil membuka berangkas milik Tiffany dan mengambil kalung berlian yang ada di dalam sana. Tim pencuri yang bingung itu pun kemudian mendapat pesan dari Park yang bilang jika akan menemui Wei Hong seorang diri. Mereka semakin bingung dan merasa dijebak oleh Park, dan karena itu mereka memutuskan untuk lari. Chen dan Chewing Gum membawa uangnya, petugas polisi juga mengikuti dari belakang. Tim lainnya datang untuk membantu. Orang-orang di bawah juga akhirnya diperbolehkan keluar setelah polisi datang. Si kakek tua bisa keluar dengan selamat. Para petugas keamanan lalu memeriksa para pegawai. Nicole yang penyamarannya sebagai pegawai juga ikut diperiksa. Cuma Nicole ini tidak mengerti bahasa Cina, ia pura-pura batuk, dan Zampano yang melintas sebenarnya ingin pergi. Tapi Nicole yang bingung bicara dengan bahasa Cina itu membuat Zampano datang dan menunjukkan siapa dirinya. Zampano bilang jika ia cinta Nicole. Fotonya Zampano yang masuk dalam tim pencuri itu akhirnya dikejar petugas. Zampano tidak sempat kabur terlalu jauh. Tim yang lain juga kini berpencar, tapi Andrew akhirnya ketahuan. Popeye, Pepsi, dan Julie yang baru keluar juga panik karena Andrew tertangkap. Karena Andrew melihat mereka, jadinya Popeye segera kabur. Pepsi juga akhirnya ditangkap. Pepsi berusaha membela Julie dan bilang jika Julie bukan bagian dari tim mereka. Chen dan Chewing Gum sudah di tempat parkir juga ditahan, tapi Chen langsung meletuskan tembakan. Chewing Gum tampak takut. Beberapa polisi berhasil terluka. Setelah itu mereka bersembunyi. Peluru tinggal sedikit. Chen akan menyerang lagi. Popeye yang ingin kabur percuma, ia tertangkap juga. Ia sangat kesal dengan Park di mana si pria tua melintas dengan tenang. Chen juga kini berhasil mengendarai mobil. Polisi datang dan setelah itu menyuruh Chewing Gum masuk. Mereka mencoba kabur dan Chewing Gum yang sangat ketakutan itu jadi Chen tenangkan. Mereka sudah di jalan raya. Chewing Gum pun jadi kagum dengan kehebatan Chen, tapi rupanya Chen terkena tembakan. Setelah itu Chen mati dan mobil yang melaju menabrak. Mereka kecelakaan, keduanya mati. Hari sudah pagi, si kakek tua bersama dengan wanita yang mengaku sebagai kakak tirinya Tiffany. Bahkan polisi yang melintas tidak mengetahui keberadaan mereka, hingga si kakek melihat Pepsi tertangkap di mobil tersebut. Di dalam mobil, Pepsi disuruh melepaskan Popeye dan Andrew. Dan setelah berhasil lepas, mereka melawan polisi. Tapi Pepsi masih terjebak dan kegaduhan itu membuat antingnya semakin jauh. Hingga mobil tidak terkendali lagi dan menabrak banyak hal. Dan hampir terjun ke perairan. Popeye dan Andrew tentu segera kabur. Polisi pun mengejarnya dan Pepsi ditinggal sendirian. Ia kehilangan anting untuk membuka borgolnya. Mobil pun masuk ke dalam air dan menenggelamkannya. Pepsi sudah pasrah, mustahil baginya untuk selamat seorang diri. Tapi kemudian seseorang masuk ke air dan membantu menyelamatkan Pepsi. Orang yang menyelamatkan Pepsi adalah si kakek. Pepsi pun akhirnya terbangun di sebuah tempat. Ia kebingungan sendiri dan menyadari jika di tangannya ada sebuah kunci. Kemudian Pepsi mendapat catatan dari seorang anak dan mengantarkan Pepsi bertemu dengan Popeye. Pepsi tentu sangat kesal kepada Popeye yang kabur meninggalkannya sendirian. Tapi Popeye beralasan jika ia panik, ia minta maaf. Di sana juga ada Nicole. Pepsi ingin tahu anggota yang lain dan informasi yang mereka terima. Chewing Gum dan Chen sudah mati. Zampano ditangkap polisi. Mereka pun berencana untuk menangkap Park, di mana para polisi pun kini sudah mengidentifikasi jika Park menyamar menjadi seorang kakek.
Julie dan tim polisinya berhasil menemukan keberadaan Park, di mana Park saat ini merobek topeng yang ia gunakan. Setelah itu, ia pergi dan menelpon Wei Hong untuk menjual berliannya di Korea dalam 3 hari ke depan. Sementara tim pencuri yang masih selamat bingung bagaimana cara mereka untuk menemukan Park. Nicole jadi menyarankan agar mereka datang ke tempat sewa mobil. Mereka yakin jika wanita yang dulu Park bawa adalah anak buahnya Park sendiri. Setelah berhasil menemukan tempat sewa mobil mahal, Nicole pun pura-pura menemukan jam tangan. Para pegawai pun jadi memeriksa identitas penyewa sebelumnya dan Nicole berhasil mendapatkan informasi tersebut. Setelah itu mereka datang ke tempat si wanita tapi tidak menemukan siapa-siapa. Sampai akhirnya mereka menemukan panggilan terakhir dari telepon yang terhubung dengan hotel di Korea Selatan. Mereka pun jadi tahu kemana kepergian Park. Julie dan polisi lainnya juga kini melacak Wei Hong. Dari informasi yang mereka dapatkan, Wei Hong sepertinya akan menemui Park di Korea. Jadi mereka akan bekerja sama dengan pihak kepolisian Korea. Kerjasama antara polisi Korea dan Hong Kong pun terjalin. Di sisi lain, wanita asistennya Park juga kini ketahuan keberadaannya. Mereka ingin mengetahui keberadaan Park, tapi wanita tersebut masih tidak mau mengatakan apa-apa, bahkan rela jika dibunuh. Dan mengetahui jika wanita itu punya anjing, mereka pun mengancam akan membunuh anjing tersebut, membuat si wanita pun akhirnya memberitahu keberadaan Park. Nah, Park saat ini dengan sepedanya ke sebuah tempat. Para polisi di luar mengamati. Popeye dan timnya juga kini datang dan mengetahui jika di tempatnya Park banyak polisi. Setelah itu mereka jadinya berdiskusi dan minta Andrew yang terlibat, karena di Korea itu nama Andrew masih bersih. Mereka mendatangkan mobil derek dan saat polisi teralihkan, Andrew masuk ke rusun tempat Park berada. Di lift, Andrew mengotak-atiknya hingga lift pun tidak bisa digunakan. Bahkan Andrew juga kesulitan untuk keluar. Wanitanya Park juga kini disuruh kerja dengan becus. Mereka pun bersiap. Park yang dihunianya lalu menelpon rekan wanitanya dan mengabarkan akan datang. Setelah itu ia turun dengan berjalan kaki. Para polisi yang menyamar masih melakukan pengawasan. Setelah Park pergi, Popeye, Nicole, dan Pepsi yang menyamar jadi petugas perbaikan lift jadi beraksi. Andrew juga kini keluar dari rusun tersebut. Popeye yang masuk lift sendirian, sementara Pepsi dan Nicole yang membobol untuk masuk ke huniannya Park. Tapi di sana mereka tidak menemukan apa-apa, bahkan tidak nampak tanda-tanda pernah ditinggali. Pepsi jadi ingat dulu pernah mendengar ucapan Park yang sedang teleponan tentang lantai 15. Jadinya sekarang Pepsi datang ke lantai 15. Setelah menemukan tempatnya, tempat tersebut seperti sengaja tidak dikunci. Ia masuk ke dalam dan menemukan barang-barang milik Park. Nah, Park ini masuk ke sebuah restoran dan menemui rekan wanitanya. Tim yang lain mendengar percakapan antara wanita tersebut dan Park. Si wanita membahas tentang Pepsi dan mempertanyakan mengapa Park menyelamatkan Pepsi yang tenggelam saat di Hong Kong dengan menyamar sebagai pria tua. Pepsi yang sebelumnya tidak tahu jadi bingung. Si wanita minta Park tidak terlalu percaya dengan wanita, apalagi Park pernah cerita jika Pepsi pernah mengkhianatinya saat pencurian emas. Pepsi semakin bingung. Dulu saat kawat yang membawa Park terputus, Park masih selamat, tidak ada yang menyelamatkannya dan bersembunyi selama 2 minggu. Tapi saat Park pulang, Park malah melihat Pepsi bersama dengan Popeye. Park masih berbaik sangka jika hubungannya dengan Popeye dan Pepsi hanya kesalahpahaman saja, karena Pepsi malah membencinya sampai sekarang dan mempertanyakan emas yang dibawa. Pepsi yang ingin fokus lalu menyusuri ruangannya Park lagi, di mana kalung ditempatkan di lampu gantung. Dan saat memasang kembali earphone-nya, Pepsi mendengarkan percakapan Park lagi tentang kawat yang membuatnya jatuh, padahal sebelumnya sudah dipastikan oleh Popeye. Sampai Park tersadar jika ia disadap dan mendengarkan juga saluran komunikasi. Pepsi jadi bertanya ke Popeye apakah ia memotong talinya Park saat pencurian emas 4 tahun yang lalu. Popeye kesal dan mencoba mengelak. Popeye tidak menjawab pertanyaan Pepsi dan menyuruh Pepsi mencari kalung berliannya. Hanya saja Pepsi tidak mau. Ia merasa dimanfaatkan dan setelah itu keluar ruangan, di mana Nicole ada di sana. Pepsi jadi mengajak Nicole berhenti dari misi pencurian tersebut, tapi Nicole tidak mau dan masih mempertanyakan berlian di ruangannya Park. Nicole juga membongkar kebusukan Pepsi dengan Popeye yang sebelumnya berencana memanipulasi pencurian kalung dengan membuat kalung duplikat. Pepsi yang tidak mau berurusan dengan pencurian itu pun pergi. Park lalu bersuara dan tahu jika rekan-rekan pencuriannya ada di tempatnya. Pepsi lalu bilang jika ia tidak mendapatkan kalung berlian, dan setelah itu Pepsi minta maaf karena sudah salah paham kepada Park selama ini. Pepsi juga berterima kasih karena Park menyelamatkannya. Popeye ikut obrolan karena pembahasan mereka sudah di luar misi, sementara Nicole mencoba masuk ke ruangannya Park dari luar gedung karena pintu sudah terkunci. Popeye agak bingung mengapa Park tampak senang padahal mereka hampir berhasil mengambil kalung berlian yang ada di kamarnya Park. Tapi Park mematikan teleponnya, dan setelah itu anak buahnya Wei Hong menghampiri, jadinya Park masuk ke dalam mobil mereka.
Petugas polisi juga kini mengikutinya. Nicole berhasil masuk dan mencari kalung berlian. Park dan anak buahnya Wei Hong juga kini masuk ke rusun. Para polisi tentu masih berhati-hati. Pepsi juga kini pergi dan berpapasan dengan Park. Pepsi bilang akan pergi naik kapal. Nah, di luar, para polisi melihat pria yang disebut dengan Wei Hong datang dengan pengawalan ketat. Pepsi juga kini pergi dengan mobil penyamaran mereka. Hingga Nicole yang bingung pun akhirnya berhasil mendapatkan kalung berlian air mata matahari. Ia langsung mengambil dan menggantinya dengan kalung duplikat. Dan di luar, Park serta anak buahnya Wei Hong datang, tepatnya Nicole yang berhasil kabur. Nah, anak buahnya Wei Hong ini kesal karena mereka harus menuruti Park dengan datang ke Korea. Mereka curiga dengan Park, tapi Park hanya ingin 10 juta dolarnya. Dan kemudian Wei Hong datang. Park menunjukkan tempat kalung berlian. Para polisi tim khusus juga kini bersiap mengelilingi gedung. Popeye yang melihat jadi agak panik dan mengabari Nicole untuk segera cepat. Popeye minta Nicole segera menurunkan kalung tersebut. Dan Wei Hong juga ditanya mengapa ia dibawa ke tempat itu. Park lalu menjelaskan jika seharusnya Wei Hong ingat tempat tersebut. Dulu, di tempat itu seseorang dibunuh. Chen dan rekannya saat itu ingin menjual kalung air mata matahari kepada Wei Hong, tapi Wei Hong menolak dengan harga 500.000 dolar yang sebelumnya sudah mereka sepakati. Wei Hong membunuh rekannya Chen, dan Chen yang takut jadi memberikan kalung berlian tersebut. Chen hanya dibayar 1.000 dolar saja, dan rupanya di sana ada kehadiran Park yang masih muda. Orang yang Wei Hong bunuh itu adalah ayahnya Park. Tapi Wei Hong masih merasa tidak bersalah. Setelah itu anak buahnya Wei Hong mendeteksi jika kalung tersebut palsu dan mereka menembak Park. Namun setelah dicek, rupanya Park sudah kabur. Jadinya mereka mencoba membunuh Park yang berusaha menghindar. Wei Hong dan anak buahnya ingin pergi tapi ragu karena di luar ada pihak polisi yang siap. Cuma persiapan polisi digagalkan anak buahnya Wei Hong yang menyerang duluan. Mereka kalah dan Wei Hong kini bisa pergi. Park juga masih mencari jalan keluar agar bisa pergi dari tempat itu secepatnya. Nicole dan Popeye juga kaget dan panik. Keributan tersebut membuat polisi lainnya masuk ke dalam. Park masih terus menghindar sampai ia menemukan jendela lagi untuk kabur. Tapi anak buahnya Wei Hong masih menembak. Sempat terjatuh tapi Park masih selamat. Popeye masih menunggu Nicole yang belum juga sampai. Popeye menunggu kalung berlian, tapi Nicole tidak begitu percaya dengan Popeye setelah mendengar pembicaraan tadi. Popeye masih merayu, tapi Nicole masih santai. Park yang masih selamat itu masih dikejar anak buahnya Wei Hong. Dua anak buahnya Wei Hong yang mengepung dari berbagai sisi membuat Park berpikir. Sampai akhirnya, ia berhasil menyerang salah satunya saat ada kesempatan. Setelah itu, Park turun lagi dan masuk ke lantai 7. Anak buah yang ingin ikut malah menarik tali yang sama, jadi segera Park lepaskan. Setelah dirasa aman, Park ingin keluar. Hanya saja tim polisi berhasil menangkapnya. Cuma anak buah Wei Hong yang lain menyerang polisi. Park pun punya kesempatan kabur lagi. Nicole dan Popeye juga sudah dekat, dan kemudian Nicole melemparkan kalungnya setelah Popeye berjanji akan menyelamatkan mereka berdua. Nicole minta Popeye menunggu. Nah, Park yang masih menyerang anak buah Wei Hong itu mendorong hingga terjatuh ke lift dan Popeye terkena efek tembakan. Mereka pun terjatuh. Park masih selamat dan Popeye langsung ingin menyerang. Park jadi bertanya mengapa Popeye memotong kawatnya 4 tahun yang lalu. Tapi Popeye malah mengungkit jika Park mengambil semua emas dengan total 68 kg. Popeye yang terluka bisa Park lawan dengan mudah. Park masih membiarkan Popeye hidup dan Park setelah itu pergi. Ia keluar dari lift di mana orang-orang masih panik. Julie yang baru datang melihat kepergian Park dan Popeye juga kini mengambil kalung berliannya. Kesakitannya itu kini terbayar dengan senang. Suara tembakan yang didengar pihak polisi akhirnya mengetahui keberadaan Wei Hong. Park juga kini masuk ke mobil polisi yang sedang sibuk. Julie gagal mengejarnya. Informasi terbaru jika Park ingin kabur menggunakan kapal, jadi mereka akan pergi ke dermaga. Dua ketua tim polisi dari Hong Kong dan dari Korea berhasil menemukan Wei Hong, tapi ketua tim Korea rupanya kaki tangannya Wei Hong dan menembak ketua tim Hong Kong. Setelah memberitahu lokasi keberadaan Park, Wei Hong malah membunuh ketua tim polisi Korea juga. Nicole juga kini menghubungi Andrew yang ada di luar karena Popeye diam-diam kabur sendirian membawa kalung berlian. Andrew jadinya mendekat ke Popeye yang menghindar dan lari. Andrew tentu mengejarnya. Sampai dengan pelarian itu terhenti saat Popeye menyeberang dan tertabrak mobil. Popeye yang terluka sulit untuk kabur, kalungnya terjatuh dan saat ingin mengambilnya, motor melintas dan melindas kalung berlian yang saat Andrew cek, berlian itu rusak. Aneh jika berlian yang harganya mahal sangat rapuh begitu mudah. Andrew memastikan ke Nicole, tapi Nicole yang sekarang tidak merespon apa-apa. Popeye sadar jika Nicole telah menipunya. Ia benar-benar kesal, dimana sekarang Nicole bisa keluar dengan lebih tenang. Jadi sebelum itu, setelah mendengar rencana Popeye dan Pepsi yang menduplikasikan kalung berlian, Nicole pun juga melakukan hal yang sama.
Sekarang, Nicole membasahi tubuhnya dari pipa air yang bocor. Tim polisi masih mengecek sekitar, dan Nicole datang dengan keadaan pura-pura mandi sebagai salah satu warga rusun. Ia tampak takut dan para polisi jadinya menuntunnya keluar dari tempat tersebut. Nicole mendalami aktingnya dan setelah mendapatkan pakaian sementara, Nicole mengecek berlian asli yang ada di handuknya. Nicole sangat senang, ia menyebut nama Zampano dan chewing gum. Tapi mereka tidak ada di sisinya Nicole lagi, dan setelah itu Nicole pun keluar mobil dan pergi. Di dermaga, Park datang dengan mobil polisi. Ia melihat kehadiran Pepsi yang juga menantikannya. Tapi saat ingin mendekat, Wei Hong muncul. Jadinya Park bersembunyi dan Pepsi kesulitan mencari keberadaan Park. Park naik ke lantai 2 dan dari sana ia melihat kehadiran Julie yang baru datang. Julie dan Pepsi sempat bertemu. Julie ingin menangkap Pepsi dan Park jadi tahu jika Julie adalah polisi yang menyamar. Pepsi yang sudah menganggap Julie sebagai teman, tapi Julie tidak peduli. Dan untuk menyelamatkan Pepsi, Park pun memanggil Wei Hong. Jadinya Wei Hong menembak Park dan Julie terkecoh mengejar Wei Hong. Wei Hong berhasil ditembak dan tidak bisa lagi melawan. Julie mencoba memanggil atasannya tapi tidak ada respon. Pepsi cukup bingung dan setelah itu pergi. Waktu berlalu, Pepsi yang di markas membakar semua dokumen pribadi tim pencuri Koreanya. Ia kemudian ingin pergi dengan mobilnya, tapi saat ingin membuka bagasi, kunci mobil tidak bisa digunakan. Hingga Pepsi ingat kunci yang dulu ada di tangannya. Dengan kunci tersebut, bagasi bisa dibuka. Pepsi terkejut karena bagasi mobilnya berisi emas 68 kg yang dulu pernah dicuri oleh Park. Pepsi lalu mendekat ke rekan yang bekerja di balik layar. Ia bilang jika Popeye sekarang dihukum 4 tahun penjara, sementara Nicole ada di Hong Kong dan bingung untuk menjual kalung berlian karena tidak ada yang mau dengan harga yang mahal. Pepsi jadi punya rencana. Ia pergi ke Hong Kong dan ada di kelas bisnis yang kebetulan bertemu dengan Sin. Nah, majalah yang Pepsi baca ada gambar Sin dan setelah itu mereka berkenalan. Sin jadi ingin mentraktir untuk makan malam bersama. Pepsi sempat ragu, tapi ia pun menerima tawaran tersebut. Di Hong Kong, Nicole menikmati hidupnya sampai mendapat pesan dari Pepsi yang ada di lokasi yang sama. Nicole sempat bingung bagaimana Pepsi bisa menemukannya. Nicole mendekat dan cerita jika ia ketakutan sendirian. Tapi Pepsi langsung menanyakan kalung berlian. Nicole minta daftar penadah yang bisa membeli kalung tersebut dan minta Pepsi untuk membayar semua kebutuhannya di tempat itu selama sebulan. Pepsi lalu bilang jika ia membawa seseorang yang bisa membayar kebutuhan Nicole. Yang saat Nicole cek, ia kaget karena itu adalah Sin. Nicole yang malu jadinya segera menyebur di kolam dan menyembunyikan diri. Pepsi juga mendapat telepon dari Park. Masih ada urusan antara Pepsi dan Park yang belum selesai. Park rupanya ada di Hong Kong dan mengamati Pepsi. Setelah itu telepon ditutup. Sin datang dan Nicole masih bersembunyi. Pepsi bertanya apakah Sin yang akan membayar semua kebutuhan temannya di Hong Kong itu. Tapi Sin bilang jika ada orang lain yang sudah membayarnya. Membuat Pepsi agak bingung, tapi ia yakin jika Park yang membayarnya. Dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film The Thieves. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.